Welcome to Millennial Baper. Pak Roni Manda. Oke, thank you Om udah datang di Millennial Baper. Siap, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Iya, jadi hari ini kumpul sama anak muda nih Om. Seharusnya juga merasa muda gitu ya. Oh ya pasti Om. Harus Om. Karena biar walaupun umur kita semakin bertambah, kalau jiwa kita muda pasti tetap ya, kayak anak muda. Ya. Om, sebelumnya Om, Ino mau tanya nih Om di Millennial Baper nih. Om tuh kan banyak orang-orang yang belum tahu, kita tahu Om pendeta gitu ya. Nah, kesibukan Om tuh apa sih per hari-hari ini gitu? Ya. Ya, yang pertama kalau pendeta nggak sibuk itu aneh. Iya. Aneh. Semua orang yang bekerja pasti sibuk. Benar. Iya, iya. Yang kedua, sebagai seorang gembala sidang di satu gereja GKRI Jemaat Karmel, dan juga sebagai ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja Lembaga-Lembaga Injili Indonesia PGLI, dengan anggota hampir 158 sinode dan lembaga. Maka saya seringkali dianggap terlalu kerja keras. Iya. Karena semua bagian harus dilayani. Wow. Ya. Jadi Om sebagai gembala sebagai ketua umum bukan sinode nih No. Bukan sinode. Tapi Aras nasional. Jadi kayak banyak gereja-gereja tuh bukan gereja tapi sinode. Betul. Aduh, jadi suatu kehormatan nih. Suatu kehormatan. Dengan Om. Terima kasih. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan mengurusi banyak gereja dan sinode, Om bisa hadir ke tempat ini. Thank you Siapa banget. tahu yang ngomong sama saya bisa jadi ketua PGLI. Amin. Iya, kalau Tuhan percayakan semua nggak ada yang mustahil. Betul. Amin. Puji Tuhan. Nah, Om, waktu itu kan Om pernah khotbah di gereja kita nih. Ya. Dan satu hal yang paling membekas dan terpatri bagi kita, dan bahkan juga Pastor Bill pernah cerita sama kita ya, bahwa Om ini tuh pernah yang namanya kena kanker. Iya. Gitu. Dan kankernya nggak main-main nih Om. Kita dengarnya itu ada sekitar 7 titik. 7 titik. Gitu. 1 titiknya udah pusing dong. Iya. Bener gak? Misalnya tahu, maaf Bapak nih kena kanker gitu. Iya. Oh, itu udah pusing. Kayak Ini udah kayak punya, Pertanyaan saya, kok bisa Om? Om ini tuh kena kanker, sedangkan kita kan hamba Tuhan nih, kitanya. Gitu. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa tahu kenapa dia kanker. Iya. 2 adik saya perempuan meninggal karena kanker. Oh. Ya, 1 di Dover, Amerika, 1 di Jakarta. Dan pada waktu saya kena disebut sebagai mengidap kanker, memang dengar kata kanker saja sebetulnya sudah tidak nyaman, apalagi sebagai seorang pendeta. Iya, benar. Tetapi waktu saya sebenarnya begini, saya diundang ke pertemuan Billy Graham di North Carolina tahun 2016 Januari selama 10 hari. Dan itu cuaca masih dingin, herannya saya nggak mau makan, nggak mau minum. Tubuh saya ngerasa panas, maunya minum air es yang ditambah es batu selama 10 hari. Padahal kondisi tuh dingin. Kondisi ada salju. Ada salju. Ya. Nah, kemudian saya berpikir bahwa ada apa dengan tubuh saya? Apa karena saya terlalu capek, terlalu sibuk, atau memang ada sesuatu? Tapi ada kawan saya, senior saya, Pendeta Bambang Wijaya, mengatakan kepada kawan sekamar saya, mungkin Pak Roni itu kalau ndak tiroid, kanker. Gitu. Jadi pulang itu dari akhir Januari 2016 sampai di Jakarta, baru saat itu saya mau makan super mie. Dan menurut saya itu yang kelihatannya praktis, karena saya sudah mulai kurus, nggak makan total, hanya minum air. Kawan-kawan ajak saya, yuk kita cari steak.
Di sana banyak makanan yang sampai malam, makanan Korea. Tapi sudah di depan mata tuh tidak ada satupun yang saya punya minat untuk memakannya. Jadi saya pulang awal Februari 2016, saya sudah merasa tubuh saya berbeda. Tidak seperti biasanya, ada sesuatu lemas dan seterusnya. Saya pergi ke dokter yang ada di Cikini, Rumah Sakit PGI Cikini. Dan 2 dokter ahli di sana mengatakan bahwa penyakit saya misterius. Mereka tidak tahu sakitnya apa, tapi perlu ditindaklanjut. Jadi awal Februari 2016 saya kemudian diajak oleh kawan-kawan pergi ke Mount Elizabeth, rumah sakit di Singapura, ketemu dengan 2 dokter Si dan Go. Dan setelah melakukan pemeriksaan yang cukup panjang, diketahui tubuh saya mengidap penyakit kanker, dan ini juga agak aneh. Karena di leher saya ada pembengkakan, itu getah bening. Di batang otak saya ada 2. Di batang otak. Di bagian paru-paru ada 2,5 kali 2,7 apa 2,8 besarnya kanker. Di esofagus pencernaan ada 1, dan di 2 anak ginjal. Adrenal ada kanker. Jadi bolak-balik sebentar ke Singapura mencermati sakit ini apa. Meskipun sudah tahu kanker, sampai dokter Si membuka album tentang orang yang kena penyakit kanker. Kanker kulit, kanker hati, kanker paru, kanker payudara, dan semuanya. Dan dianjurkan bahwa saya memang sudah mengidap penyakit kanker, harus di kemo di Singapura itu selama 4,5 bulan, yang kalau saya hitung-hitung totalnya bisa 32 kali. Dalam waktu 3,5 sampai 4,5 bulan. Saya tahu Singapura, saya tahu saya hamba Tuhan, meskipun saya banyak uang juga. Nah, saya rasa tidak ada harapan, karena dokter Si sudah mengatakan dengan kondisi saya, umur saya Februari itu hanya sampai ke bulan Juli. Jadi Februari udah vonis itu. Vonisnya bulan Juli. Jadi hanya pulang di Jakarta pun di rumah sakit di Siloam yang ada di Semanggi. MRCCC. Ya, Dokter Mula Warman, dia spesialis di kanker, juga mengatakan umur saya tidak panjang. Dari Februari ke bulan Juli ya, kemampuan bertahan saya itu hanya sampai bulan Juli. Nah, dari Februari sampai bulan Juli saya memang melihat penurunan dalam diri saya tuh terlampau cepat. Itu contoh fisiknya. Misalnya hanya dalam waktu tidak sampai 2 bulan saya sudah kehilangan 30 kg berat badan. Wow. Begitu juga tiap hari saya tumpah darah, maksudnya muntah. Dan banyak orang berpikir waktu itu mungkin saya disantet. Banyak orang berpikir begitu. Diguna-guna. Iya, kok mana ada orang kena kanker, tapi kok tiap pagi muntah darah. Itu rata-rata 15 kali. Jadi istri saya taruh keranjang sampah, ditutup lingkaran dengan plastik, dan meminta kalau sudah mau merasa tumpah, keluarkan di situ. Dan itu tidak pernah bisa. Kapan tumpahnya tuh nggak tahu. Tahu tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang mau keluar, dan itu dia terbang sampai kena lemari. Dan jadi benar-benar muncrat gitu. Dan itu saya alami berkali-kali. Jadi setiap pagi itu kalau saya bangun, yang saya pikirkan sebentar lagi muntah. Dan itu darah semua. Gitu. Itu udah berangsur berapa lama setelah divonis? Iya, dari Februari sudah mulai Maret. Maret itu ulang tahun saya sekaligus ulang tahun gereja. Saya berkhotbah dengan jubah pendeta, dan hanya dalam waktu 5 menit saya jatuh. Jadi udah nggak bisa terlalu lama berdiri. Dibawa ke rumah sakit Siloam lagi, dan di Semanggi
Semua orang sudah mengatakan kemungkinan saya meninggalnya lebih cepat dari perkiraan dokter di Singapura, yaitu bulan Juli. Karena saya ngalamin kasus begitu. Nah, akhirnya saya dirawat di rumah sakit Siloam di Semanggi. Karena juga kenanya di paru-paru harus diisolasi. Oh, ya. Ya, ini mungkin tergolong penyakit paru, ya harus pisah dengan yang lain. Iya, benar. Iya. Karena kok nggak menular ya. Ya, di situlah kemudian saya berbaring di lantai 36 beberapa hari sambil merenungkan. Iya. Tentu saja tadi pertanyaannya kan, pendeta kok begitu? Iya. Nah, pertama saya merasa saya adalah orang yang sangat berdosa. Iya. Saya dulu bandel. Iya. Anak muda tidak lakukan hal-hal yang mereka tidak lakukan, saya lakukan. Iya, ya. Misalnya waktu itu saya di daerah Cokro Aminoto di Menteng, Jalan Jawa. Saya suka balap motor ke puncak dengan syarat tidak boleh pakai rem. Wow, dari Menteng. Nah, dan 7 kali balapan saya menang terus. Puncaknya sampai mana Om? Riung Gunung. Oke. Nah, Jadi Om ini ya, saya rider. Pembalap sepeda motor yang paling inilah, apalagi dulu gunakan obat, nyuntik heroin. Ya, masa muda sama lah dengan anak-anak muda pada waktu itu. Ngerokok, isap ganja. Saya hampir tiap hari mengkonsumsi Librax, Mogadon. Wow. Nah, dan heroin, iya. Hampir semua teman-teman saya lakukan hal yang sama. Sebagian meninggal dunia, gitu. Kadang kalau saya sudah minum obat overdosis, misalnya minumnya hari Sabtu, ternyata saya bangun Rabu pagi. Wow. Menurut kawan-kawan seharusnya saya udah lewat. Udah ya? Masih lewat lah, Ron. Udah nggak bergerak berapa hari, gitu. Nggak makan, nggak minum lagi. Iya. Nggak minum. Kayak puasa Esther ya. Ya puasa Esther. Dan itu dalam keadaan bukan koma dan juga bukan pingsan. Iya, karena pengaruh obat. Wow. Gitu. Jadi masa umur tuh kayak kumbit ya. Obat semuanya udah semuanya sudah pernah alamin, terlibat di anak-anak muda pada waktu itu kan juga kalau nggak ngegeng, kalau sekarang bilangnya komunitas. Iya. Tapi zamannya saya itu tahun-tahun 70 80-an. Sekolah bolos terus. Dan ya begitu, senang kalau dibilang sebagai pimpinan geng di Menteng. Oh, jadi gitu. Anak Menteng ya? Iya. Wow. Saya bentuk geng waktu itu, kita kolaborasi dengan Berlan. Dengan adiknya Chris itu jagoan Berlan, dan saya main dengan adiknya Chris Berlan, yaitu Max Berlan. Kita bikin geng baru. Jadi pada waktu itu ya memang soal seks bebas, drug, obat-obatan, dan perkelahian itu rasanya hampir tiap hari. Cari musuh aja kerjanya kami, gitu. Nah, kebetulan waktu itu karena berteman dengan anak-anak Berlan dan juga anak-anak Kodam yang sekarang ini jadi kantor Menteri Agama di apa namanya itu, dekat Hotel Borobudur lapangan Banteng. Itu tempat nongkrong saya waktu masih SMA. Dan kita berlimpah senjata. Jadi geng-gengan waktu itu ya kekuatannya di senjata. Serem. Jadi kayak benar-benar kayak perang antar geng. Gangster itu ya. Kan kita semua yang punya senjata. Karena hubungan kita dengan keluarga Abri, saya keluarganya juga tentara semua, militer. Dulu kami di Cijantung. Nah, waktu G30S, rumah kami dijadikan rumah tempat PCKT, Polisi Khusus Keamanan Cijantung, yang terdiri dari anak-anak muda. Gitu. Nah, disitulah saya belajar nembak waktu itu di Cijantung 2 ya.
Oh, tunggu, berarti gengnya itu senjatanya tuh bukan kayak pedang tapi bukan celurit, bukan itu begal. Kita senjata. Pistol dan senapan. Jadi bisa dibilang mafia lah ya. mafia. Belum sempat ke situ mungkin. Gengnya kita satu kalau mabok ya, kalau sekarang bilang lagi tenggen, lagi apa namanya sedang dulu kalau sekarang bilangnya sakau. Kalau dulu namanya konak. Jadi kalau kita sedang manifestasi dengan obat-obat itu syaratnya nggak boleh ngaco, nggak boleh masuk ke got, nggak boleh jadi berkelahi. Kita harus bisa, jadi namanya anak menteng sih gitu. Ada peraturannya gitu kan. Peraturannya itu mah fenomenal sih gitu. Anak menteng. Dulu Ino tuh suka dengar anak menteng kayak kesannya tuh keren ternyata. Iya. Dibuatin film, dibuatin novel, dibuatin series lah, buku-buku. Oh, itu cikal bakalnya berarti Om ya. Jadi menteng itu memang bukan hanya di kami aja, hampir semua wilayah Jakarta tuh ada gengnya. Tapi memang anak menteng. Kelompok Ambon ada Legos, ya nanti di Siliwangi ada juga Siliwangi. Nanti di Halim Perdana Kusuma ada kelompok geng namanya Halper gitu. Itu lagi zamannya ya perang geng. Perang geng dan perangnya pakai senjata. Jadi tembak-tembakan di pinggir jalan atau di tengah jalan itu kerjaan kami waktu itu. Waktu itu. Kalau sekarang kayak malah jarang ya didapetin ya. Orang yang perang. Masalahnya gini, itu memang situasinya lah. Nggak ada anak yang nggak masuk geng. Adik saya perempuan ikut geng lain lagi gitu. Udah memang gitu. Komunitasnya tuh namanya geng. Punya mobil semua ditulis nama geng. Lalu kemudian konvoy di Jakarta. Tapi memang yang paling banyak itu daerah Menteng. Gitu. Karena satu, kebanyakan teman-teman saya tuh anak pejabat. Anak menteng saya. Anak-anak yang cukup berada. Kalau kita ada urusan-urusan yang bersifat kriminal, nggak sampai ditahan gitu. Karena urusan bapak-bapak yang bebasin semua. Baru ditahan berapa jam udah dipanggil pimpinannya itu. Keluar lagi kita. Ya artinya gambaran semua yang terjadi dari saya belum terima Yesus, nanti saya terima Yesus tahun 79. Oke. Nah itu kalau bisa kita sedikit dari itu semua latar belakang saya itu terus terbawa-bawa di tidur. Kadang kalau bangun itu masih berpikir ini masih bisa bangun lagi nggak besok gitu kan, gitu. Rumah saya dari Menteng lalu pindah di Matraman Dalam itu isinya hanya obat-obatan dari jarum suntik. Kenapa saya banyak konsumsi yang seperti itu? Karena hampir semua teman-teman di kelompoknya saya itu punya apotek. Jadi minta obat Librax, Mogadon, minta obat yang aneh-aneh gitu kan, itu nggak pakai resep, cuma tinggal minta aja gitu kan, dan lain-lainnya begitu. Nanti kemudian tahun 79 ini masih berangka sakit tadi ya. Jadi waktu tahun 79 saya ikut kebaktian, lalu saya di GPIB Paulus. Taman Surapati, Menteng. Gereja tua itu ya, legendnya. Ya di situ banyak teman-teman yang juga bandel-bandel juga. Saya bisa bawa teman-teman geng, yuk kita ke gereja. Satu teman saya sih yang bukan Kristen, seringkali bilang enak Ron di gereja lu tuh kayak fashion show katanya. Karena pakaiannya orang datang begitu. Yang kedua mereka cari uang. Cari uang. Pada saat kolektor sedang jalan, kita duduk di balkon itu. Kan gereja tuh ada balkon. Itu biasanya anak muda di situ. Jadi saya kasih kolektor, masukin ke kantong, lubangnya dulu besar-besar. Teman-teman saya ngurasin semua. Buset. Jadi dia ngambil. Buat beli obat-obat lagi, buat beli ganja, heroin. Dan itu gerejanya di Menteng, loh. Surapati tahu saya itu sekarang masih ada kan gerejanya di depan Surapati.
Jadi ada. Jadi beli ganja, beli drugs itu pakai uang persembahan dong. Iya. Jadi kadang-kadang teman-teman saya tuh, kita kan masih belum pada nikah, masih SMA. Itu malam yang mengingatkan ke saya. Ingat gak Jangan gitu lupa ya hari Minggu ke gereja ya. Jadi kita bisa 16 orang ke gereja, yang Kristen 3 atau 4 orang. Yang lain itu seneng aja ikut nyanyi, ikut apa. Ya waktu itu kita belum kenal radikal intoleransi ya. Iya. Jadi mereka masuk-masuk aja. Ya, betul. Dan sampai ya kemudian saya merasa hidup dengan anak-anak muda yang tanpa arah. Kita seringkali pesta seks di puncak. Syaratnya nggak boleh ada busana. Wow. Ya, yang ikut ya harus terdaftar dan seterusnya. Nanti setelah itu berapa yang hamil, berapa yang waduh nggak karu-karuan. Ya sudah begitulah hidupnya kita pada waktu itu. Oh, itu kalau tingkatan tuh udah summa cum laude kan? Bandelnya. Gua dulu bandel. Ya kan SMA itu bandel. Tapi dengan ceritanya Om, saya ngerasa jadi anak baik loh. Bandelnya saya juga bandel Om gitu. Cuman saya kayak anak cupu ya. Gak ada apa-apanya. Iya, jadi tahun 79 itu saya hari Minggu, itu kan hari Minggu. Hari Sabtu saya ikut ibadah, saya dengar khotbah kasih. Iya. Meskipun saya orang Kristen, tapi disitulah saya nanti tahu bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Oke. Saya pulang dan saya masuk kamar saya. Saya sempat diem kurang lebih setengah jam. Saya enggak tahu hidup ini mau apa, mau kemana. Saya ngerasa penuh dengan dosa, kekotoran. Yang orang enggak buat, saya buat. Saya kalau nyuntik heroin itu enggak di tangan lagi. Karena teman-teman banyak yang alamin absis. Kalau enggak masuk ke bagian uratnya, hanya kena daging, berlubang-lubang itu tangannya. Gitu. Saya nyuntiknya udah langsung di bagian di bagian pantat begitu. Di lubang debu. Bukan di lubang, di pantat. Asal aja kayak anak kecil dulu imunisasi ya gitu. Disuntik begitu dan kerap kali saya cuci air tabung jarum itu dengan air bakso. Iya. Jadi menurut teman-teman saya ini udah paling aneh. Mati itu sudah memang harusnya mati. Iya, harus sih benar. Balapan sepeda motor. Gitu. Jadi tahun 79 tuh pas jam 10 malam tanggal 26 Maret saya kok tiba-tiba jadi nangis. Sampai jam 4 pagi dan saya merasa itulah malam penyesalan kehidupan saya. Kedua orang tua saya cerai. Iya. Saya jadi begini. Di luar saya dikagumin dengan teman-teman dari kelompok saya. Wah, Roni berani. 1 lawan 8 orang, saya berani berhadapan. Meskipun nanti saya kalah, pokoknya berani aja dulu gitu. Dan sepanjang malam sampai pagi saya nangis sampai mohon maaf. Sudah bukan air mata lagi, sudah yang keluar ingus semua. Tapi jam 4 itu saya rasa lega. Saya enggak tahu cara berdoa, saya enggak tahu cara bicara dengan Tuhan. Saya tahu saya orang Kristen, saya punya Tuhan Yesus. Iya. Tapi saya enggak tahu cara berdoa yang benar seperti apa. Yang saya alamin itu adalah saya merasa orang yang sangat kotor, penuh dosa. Dan seterusnya tanggal 27 Maret nanti dalam perjalanan saya baru tahu ada perubahan. 26 Maret saya nggak mau lagi gunakan dulu namanya narkotika. Kalau sekarang narkoba. Saya sudah tidak lagi mau isep rokok. Ganja di kamar saya itu kiloan. Heroin kiloan dari teman-teman semua. Gampang kita cari obat pada waktu itu. Jadi kalau teman-teman di Kebayoran kekurangan heroin sampai mereka pakai daun dari pohon apa itu Nusa Indah ya. Kalau ganja habis itu Nusa Indah sama dengan ganja itu. Saya ambil dari saya dan seterusnya. Mulai 26 Maret tahun 79 saya tidak mau merokok. Saya ingin baca Alkitab dan seterusnya.
Buat saya, keluarga saya dan teman-teman saya tuh ada satu yang berubah. Kenapa ya Roni nggak mau ngerokok lagi, udah nggak nyuntik lagi? Iya. Saya punya teman yang dekat dengan saya, anaknya Om Pesi dari El Sinta, dulu ada radio El Sinta. Iya. Sampai dibawa di London supaya bisa sembuh dari nyuntik itu, heroin. Dan pulang itu makin parah lalu meninggal dunia. Oh. Jadi semua itu ada di sekitar saya. Balap motor meninggal. Iya. Nanti keluarganya bilang ini si Roni lebih baik mati aja lah. Siapa yang berteman dengan saya pasti kacau. Ada tuh dulu perasaan saya begitu. Jadi mulai 2006 saya nggak suka lagi yang begitu. Saya ngomong sama teman-teman saya, yuk berubah. Dan akibatnya saya nggak boleh mimpin teman-teman lagi. Oke. Ya. Sudah Roni lo urusan gereja aja lah. Tapi boleh ya kalau kita ke gereja lagi ya. Maksudnya mau ambil. Oke. Gitu. Dan itu yang kemudian membawa hidup saya berubah. Bisa berhenti merokok itu buat saya itu karya Tuhan melalui Roh Kudus. Nanti setelah saya baca Alkitab, saya suka ikut Bible study, baru saya tahu itu artinya kelahiran baru. Jadi ciptaan baru. Saya nggak bisa lagi ngomong jorok. Dulu ngomongnya tuh jorok terus daripada yang ngomong nggak jorok. Sekarang berubah. Nah kemudian dengan Pak Yusuf Roni, saya ikut Pak Yusuf Roni tahun 82, beliau bebas tahun 80. Dan saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman dari saat muda. Jadi saya tuh angkatannya saya tuh Pak Jeffrey Chandra, Pak Gilbert Lumendong, anak mudanya di Pak Yusuf Roni dulu. Gitu. Nah sehingga tadi kembali pada waktu saya di Rumah Sakit Siloam di Semanggi, saya merasa saya kena kanker itu karena yang lama-lama ini. Oh Pak, Om Roni sempat berpikir gitu saya sempat berpikir. Maksudnya alasannya kenapa Om? Iya saya ngerasa biarpun saya sudah hamba Tuhan, saya masih manusia lah. Gitu. Pada waktu saya kalau di kami itu di GKRI sebelum jadi pendeta harus evangelis dulu. Teman saya sudah ikut Pak Yusuf Roni, satu kali teman saya dipukul di daerah Alfa Indah. Saya masih bisa ambil pistol lagi serang orang-orang itu. Gitu. Padahal udah Tuhan evangelis, Injil gitu. Ya itu semua proses-proses. Jadi waktu saya sakit, saya enggak marah. Yang kedua saya terima semua. Kalaupun saya harus pergi, saya juga sudah kumpulkan keluarga, anak-anak sudah saya kumpulkan. Saya bilang kalau saya meninggal dunia nggak usah cari makam yang bagus-bagus. Satu aja yang saya minta, asal makamnya itu kuburan jangan kena banjir. Di Bintaro kan dekat ada tuh yang pemakaman tanah kusir, ada bagian yang kena banjir itu. Jadi saya bilang pokoknya saya nggak kena banjir. Nah itu proses saya sakit dari bulan Februari, Maret makin drop, lalu Maret ke April mau ke Juni itu yang paling berat ya. Nah, tubuh udah nggak punya kekuatan. Tangan saya kena jarum infus sampai 4 dan itu infus yang cairannya kental, jadi bengkak semua tangan saya. Nah, pada waktu saya merasa memang ini sudah bulan Juni, saya nggak mungkin lagi bisa disembuhkan dan banyak hal lah yang terjadi, orang berdoa dan sebagainya. Yang lain bilang itu si Roni Mandang memang banyak dosanya dan seterusnya. Dan satu pun tidak ada yang saya protes, semua saya iakan saja. Sekarang urusan saya dengan Tuhan. Nanti ada 2 hal. Yang pertama saya ingat Yesus mengajarkan kalau kita berdoa tutup pintu kamar, kunci dan kita berjumpa dengan Bapa yang tersembunyi, maka Bapa yang tersembunyi akan menyatakan dirinya. Di situ saya sadar saya nggak mau harapin dokter, nggak mau harapin yang lain-lain dan lain-lain, semua saya nggak mau. Saya percaya doa itu juga buat saya. Dan ini nanti saya banyak khotbah tentang orang yang punya sakit mirip saya.
berdoalah seperti yang diajarkan Yesus. Masuklah ke dalam kamar. Kenapa dibilang Bapa yang tersembunyi? Karena kita juga harus berada di ketersembunyian. Kalau kita tidak tersembunyi, kita tidak ketemu dengan Bapa yang tersembunyi. Wow. Tapi pada waktu kita berada di dalam ketersembunyian, bertemu dengan Bapa yang tersembunyi, saya seringkali terjemahkan, saya masuk ruang kerjanya Bapa itu sendirian ketemu dengan Dia. Nggak ada lagi yang saya mau ini. Alone with God jadinya. Ya, jadi kemudian saya minta ke istri, ke anak-anak, bawain papi gitar deh. Ini di Medistra, saya pindah-pindah rumah sakit. Di posisi rumah sakit di Medistra, saya tunggu sampai semua tidur baru saya main gitar, dan ternyata saya nggak kuat angkat gitar yang gitar akustik itu kan nggak berat ya. Nggak berat ya. Saya tahu betul saya udah lemah sekali. Tapi saya ingat biarpun saya pegangnya susah payah memegang dawai atau senar gitar, saya tetap ingin menyanyikan satu lagu yang ku percaya mujizat. Gitu. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang, itu tidak mungkin. Ku percaya mujizat, dan seterusnya. Dan besoknya itu hari Sabtu, beberapa kawan datang, ada diantaranya dokter. Jadi keluarga Pak Petrus Octavianus itu kunjungin saya, doain saya, pendeta Dr. Roland Octavianus, lalu ada Dr. Benny. Dan dia datang, tapi tidak tahu kenapa itu hari Sabtu, hari Minggu Dr. Benny Octavianus datang lagi. Dan memang saya sudah beberapa kali ditangani dokter-dokter. Ada satu dokter yang tadi saya bilang di KS Tubun itu ada gereja Kristus. Saya sering berkhotbah di situ di kalangan kaum muda mereka. Ada satu anak yang bandel sekali pada waktu itu. Dengar khotbah tentang firman Allah, sebagaimana sikap kita, hidup kita sebagai anak muda. Dia menerima Yesus, dia sekolah di UI, lalu dia kuliah di Jerman, dia dapat summa cum laude di Jerman di bidang kedokteran, lalu dia melayani di Jakarta, dia dengar saya, dia berdoa puasa dengan beberapa dokter. Jadi saya sempat dilayanin oleh dokter-dokter ini. Dan hari Senin saya diminta datang ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk di CT scan, lalu hasilnya mau dilihat oleh tim dokter yang anak-anak Tuhan ini. Dan itu sudah bulan Juni ya. Dan itu udah bulannya. Ya, Fonis Juli katanya. Juli. 1 bulan lagi. Ya, jadi saya udah sangat payah waktu itu. Nah, nggak mungkin juga saya keluar rumah sakit hari Senin dari Medistra kalau belum urus administrasi. Tapi dokter Benny bilang, Bapak pergi aja naik taksi. Nanti urusan administrasi saya yang ngomong dan biar istri saya, Ibu DC yang ngurus. Jadi pagi-pagi saya sendirian naik taksi. Ke Abdi Waluyo, saya di CT scan hari Selasa, saya kasih hasilnya, lalu diperiksa semuanya, saya di biopsi, lalu di patologi anatomi yang ada di UI. Dan lagi-lagi saya diingatkan bahwa kanker saya itu ada di paru, di getah bening, di leher, ada 3 di esofagus dan 2 di adrenal, di anak ginjal. Dua-duanya tuh kanker semua. Buat dokter belum pernah ada orang kena kanker itu langsung borongan. Kena satu di paru-paru aja dia nyebar. Kena satu misalnya di getah bening, di leher dia nyebar. Saya kena dari bagian leher, batang otak sampai di ginjal. Dan kalau lihat bentuk keadaan saya memang nggak ada harapan hidup. Nah, setelah saya di patologi anatomi, hasilnya dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan, ada lulusan dari Rusia yang bisa baca hasil dari patologi anatomi di UI. Menurut teman-teman yang anak Tuhan ini, inilah namanya Dokter Asisa. Dia yang bisa membaca semua hasil lab-lab semua yang terbaik di Indonesia, katanya begitu.
Dia periksa semua hasilnya dari saya di CT scan, di biopsi dan sebagainya, patologi anatomi. Dia menulis surat hasil yang dia periksa, pasien ini tidak ditemukan ada penyakit C berapa, ini, CA apa, dan kanker tidak ada, dia bersih. Wow. Nah, belum bulan Juli, masih akhir Juni. Berarti dikit lagi dong. Jadi dokter ini dia tamatan Rusia. Namanya Dokter Asisa. Dia memberikan kesimpulan akhir dari semua data yang sudah keluar dari berbagai rumah sakit dan patologi anatomi dari UI Universitas Indonesia. Intinya bahwa tidak ditemukan adanya kanker dalam tubuh saya. Wow, itu setelah tes demi tes akhir sampai tes akhir. Wow, sebenarnya tidak perlu kepersahabatan lagi, dokter-dokter ini bisa membacanya. Tapi satu, saya dianggapnya memiliki kasus yang tidak umum. Kena kanker seluruhnya, ya benar-benar. Dan itu betul-betul merupakan, dan yang luar biasa ini di antara dokter-dokter inilah yang memberikan informasi melalui WhatsApp. Pak Soroni itu udah nggak ada kankernya. Saya nggak tahu. Itu bisa 4 hari dari peristiwa pemeriksaan terakhir. Baru kemudian teman-teman di PGLI yang bilang, munculin di grup sebelum dikasih tahu ke saya. Ini hasilnya. Ada rencana gitu, jangan kasih tahu dulu. Gitu. Saya juga nggak mikir begitu. Pikiran saya udah mau mati aja. Karena udah dikit lagi. Iya, ternyata berita yang saya baca, teman-teman baca, saya udah nggak ada kanker. Saya pun juga jadi bingung kenapa nggak ada kanker. 2 adik saya meninggal kanker. Iya. Itu baru hanya 1 titik ya? Iya. Yang menyebar. Iya. Dan itulah yang kemudian menjadi kesaksian di banyak tempat. Saya ingat pelayanan di GBI tempatnya Pak Cahyadi. Kiki Cahyadi ya? Bukan. Di Lampung. Waktu itu ada ibu yang punya penyakit kanker, saya berkhotbah. Lalu kemudian minta didoakan. Saya bilang, ibu, saya sama lebih parah dari ibu. Iya. Tapi yang saya tahu pada waktu itu, jangan lagi mengandalkan siapapun, jangan lagi mengandalkan obat, dokter, uang, rumah sakit. Masuklah ke kamar, bertemulah dengan Bapak kita. Nggak gampang, tapi maksud saya di situ ya kita menghadap saja ke Bapak. Kita punya iman kan. Dan beberapa waktu berikutnya saya dengar melalui anaknya di WA, ibu ini sembuh. Wow. Ibu ini sembuh. Dan saya melihat banyak orang yang juga dengar kesaksian saya juga ikut disembuhkan. Jadi saya berkata mau sakit apapun kita, selama kita masih punya kesadaran, kita bisa ingat firman Tuhan. Saya nggak selalu suka gunakan kata janji. Tapi Yesus bilang masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu. Jadi saya percaya ini sangat personal, sangat pribadi. Tidak ada lagi siapa-siapa di kamar, cuma kita sendirian. Ya kita harus berjumpa dengan Bapa yang tersembunyi dalam kondisi kita sendiri berada dalam ketersembunyian. Sebaliknya ayat ini kalau kita mau berdoa, seringkali kita mau menonjolkan bahasa doa kita, gaya kita berdoa, tambah bahasa Inggris dalam doa kita, jadi Father pokoknya kita bicara semua serba bahasa Inggris, seakan-akan Tuhan lebih jawab. Tapi menurut saya posisi kita tuh yang lebih menentukan. Bagi Allah memberikan mujizat bukan hal yang susah. Buat kita itu hal yang besar mendapatkan mujizat. Iya benar. Buat Allah tuh sangat mudah ya. Orang mati, kapan saja Allah mau bisa. Kapan aja. Tapi kita ini mau ngalamin mujizat, dan saya bukan tukang obral mujizat sebentar, tidak.
Buat saya itu sebuah mujizat adalah hal-hal yang tidak hanya membawa kesembuhan tapi perubahan. Yes. Oke. Makanya waktu saya mulai bisa hidup lagi tanda petik, janji saya ke Tuhan, kemana orang atau pendeta tidak mau pergi, ke sana saya mau pergi. Dan saya banyak berkeliling di Indonesia ke tempat yang orang nggak mau pergi. Oke. Ya. Penginjilan gitu Om ya? Ya, penginjilan. Karena pun Yesus itu memberikan mujizat untuk perubahan nih Om. Ya. Bukan hanya sekedar sembuh kan? Ya, kalau kita ada acara baper ya, membawa perubahan. Jadi kita bicara tentang milenial yang baper. Saya kira ini sebetulnya gini, yang pertama yang harus kita cermati, kenapa Tuhan Yesus bikin mujizat? Iya. Kenapa Yesus mengajar memberitakan Injil supaya ada pengikutnya, ada umat yang betul-betul umat yang menjadi pilihan Dia. Iya kan? Sehingga pada waktu di masyarakat yang dari Yerusalem sampai di wilayah Galilea, Yesus cari pengikutnya, itu kan sebuah pemberontakan, pemberontakan sosial. Sekarang mulai banyak Yesus pengikutnya. Karena memang dia mau dibalik mujizat, pekabaran Injil, pengajaran Yesus, supaya orang ikut dia. Begitu. Bukan hanya sekedar disembuhkan, puji Tuhan bersaksi, tapi setelah itu berhenti. Bener Om. Ikut dia. Karena banyak orang dapat mujizat, ya misalnya bukan hanya mujizat penyakit ya, keuangan mungkin juga. Dia berseru sama Tuhan, Tuhan gitu. Ketika sudah lewat badainya dan kehidupannya udah baik keadaannya, lupa. udah lupa pelayanan gitu. Di balik semua yang Yesus lakukan, saya kira tujuan utamanya adalah ya memang menyelamatkan, tapi ada orang-orang yang sudah diselamatkan lalu mengiring dia. Menjadi pengikutnya yang setia. Dan karena itu kita tidak pernah dengar Yesus berkata, turutilah pengajaran saya. Ikutlah saya, ikutlah aku. Nah, generasi milenial menurut saya yang berada di dalam pemikiran-pemikiran kritis, yang berada di dalam sebuah konsep pemikiran bahwa semuanya itu harus masuk akal, logika. Harus semua tuh sesuai nggak dengan nalar kita. Benar. Kita harus punya sebuah pengalaman, meskipun tidak semua orang mengalami, karena orang yang mengalami pertobatan sejati bagi saya itu adalah mujizat. Itu mujizat paling. Karena mujizat Yesus itu bisa nyembuhin orang. Tapi Yesus itu nggak bisa maksa orang buat bertobat, bro. Dan kita pun juga dulunya bandel-bandel yang nggak pernah mau pikir jadi hamba Tuhan ya, jadi seorang pendeta. Pun sekarang pun bisa jadi pendeta karena mujizat. Karena kita tiba-tiba Tuhan hampiri kita dan kita Dan itu kita ambil kita merespon apa yang Tuhan. Itu mujizat yang terbesar buat kita itu. Ya, maka dari yang situasi seperti itulah perubahan bisa kita bawa. Kita agen perubahan ya. Itu agen sebagai generasi milenial harus menjadi agen perubahan. Amin. Kalau sekarang umur saya 66 tahun ya wajar. Kalau kelahirannya tahun 56 gitu kan. Tapi saya juga melewati masa-masa yang tadi saya katakan sebagai anak-anak muda yang hilang harapan, cara berpikir kritis dan seterusnya. Saya pernah tadi saya sampaikan dari pola pikir yang pragmatis, liberal, dan sekarang harus fundamental. Harus seperti itu. Jadi kita makin ngerti apa tujuan hidup kita dan seterusnya. Nah, ini Om tadi kan Om bilang kan bahwa Om ini dapat ayat yang di Yohanes bahwa kuncilah pintu, masuk ketemu Bapa yang Matius 6. Matius 6, sorry, saya revisi. Nah, ketika di dalam perjumpaan itu Om dengan Bapa di sorga, apa yang Om doakan? Apakah Om minta kesembuhan atau Om berserah penuh? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya mau tanya juga. Gini, itu hal yang terjadi saat kita betul-betul dalam keadaan tidak punya kekuatan. Tadi saya bilang mau pegang gitar aja saya sangat lemah.
Nama Roni menurut yang saya baca dari kata atau kamus nama, orang kuat. Oke. Roni itu orang kuat. Tapi kok saya sekarang udah nggak berdaya. Saya kok merasa hidup ini sudah berhenti sampai di sini. Nah, saat itulah saya ingat firman Tuhan. Saya tidak betul-betul masuk ke dalam kamar. Tapi dalam kesendirian saya, gitu, saya membawa hidup saya ke hadapan Bapa. Ini bukan pengalaman naik ke sorga ya. Enggak. Oke, mungkin saya juga pengen ini juga nih lebih mengerti ya. Saya pelajaran berharga juga, Om. Jadi bisa dibilang karena hal itu Om bisa dapat mukjizat yang dari Tuhan. Nah, maksudnya kan Om juga bisa bedain kan datang kepada Tuhan dengan kesendirian. Ya nggak perlu pakai bahasa Inggris kan gitu, yang keren-keren. Maksudnya apakah Om Roni datang kepada Tuhan dengan kesendirian dengan sesuatu yang apa adanya gitu, Om? Seperti kayak anak kecil mungkin datang kepada Bapak atau seperti gimana? Atau gitu? Om kayak minta Tuhan sembuhin saya, atau Yesus yang di Taman Getsemani dia berkata bahwa biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi istilahnya Om mau sembuh ya, puji Tuhan. Kalau Om nggak sembuh ya jadilah kehendaknya Tuhan. Iya, waktu itu saya ndak ngotot walaupun tadi saya katakan saya nyanyi lagu Ku Percaya Mujizat. Yes. Tuhan bisa ubah segala hal, itu konsep saya berpikir. Saya percaya itu. Tidak ada yang mustahil. Tetapi pada waktu saya merasa memang kematian itu sudah tinggal selangkah, sudah kelihatan dari saat ini, saya berdoa. Dalam doa itu saya tidak punya janji apa-apa, saya juga tidak melakukan banyak hal. Saya hanya berkata kepada Bapak, ini saya. Tidak ada satupun yang bisa saya sembunyikan dari Bapak. Seperti yang saya ada saat ini ya, ini saya. Kalau saya harus mati, saya berharap saya terus bersama dengan Bapak. Wow. Jadi saya tidak punya semacam tekad janji bahwa saya nanti disembuhkan oleh Bapak. Ndak. Saya seperti sedang mempersiapkan diri untuk ya sekarang. Sebelum saya betul-betul mati, saya datang dulu ke Bapak saya. Dan itu dalam doa ya, dalam kesendirian saya, dalam kelemahan tubuh saya nggak pernah pingsan. Sampai kemudian nanti saya dibilang, kemudian saya sembuh, baru kemudian di situ muncul komitmen. Di mana saja Tuhan mau pakai saya akan pergi. Gitu. Ini keren. Nah, biasanya orang tuh ketika lagi sakit atau Tuhan saya janji deh. Saya atau sembuh, kasih nazar-nazar gitu. Nazar sembuh, saya akan ngelakuin ini. Sembuh tuh juga belum tentu ngelakuin. Tapi di sini Pak Roni itu kayak berserah aja. Berserah, maaf ya Om ya, kayak mempersiapkan kematiannya ketemu Bapak. Saya lebih cenderung sebetulnya ke sana. Karena dokter itu kan bukan orang sembarangan. Dan rumah sakit yang Om kunjungi juga bukan rumah sakit Jakarta dan Singapura itu bukan dokter yang baru praktek, itu sudah pengalaman. Gitu. Nah, saya tanya gini Om. Kenapa Om bisa punya tekad kayak gitu? Sebenarnya ke orang Kristen kan kalau datang sama Bapak nih dalam kesendirian pasti minta kesembuhan gitu. Kenapa Om kayak seakan-akan kalau kita lihat ya udah berserah aja gitu. Apa yang dasar pemikiran Om? Sebetulnya gitu? Beda juga berserah yang sepertinya pasif dengan keberserahan ya. Kalau dokter sudah beritahu ke kita mau mati, waktunya sudah 2-3 dokter ngomongnya begitu. Saya mau buat apa lagi? Gitu. Saya tahu ada banyak orang yang mendoakan, sampai saya tuh punya pikiran, kok sebagai ketua umum di PGLII sekarang kena kanker. Ketua umum yang lain kok nggak kena, saya kena gitu. Ada pemikiran begitu. Tetapi pada waktu saya berdoa, yang nanti juga saya beri kepada teman-teman yang juga alamin saya sakit, misalnya di Singapura atau di Siloam Semanggi ya. Kalau sedang nunggu dokter Mula Warman, kita pasien kanker, itu menyedihkan. Dan karena itu saya mengajarkan teman-teman kalau datang melayani orang kanker, kalau nggak ngerti betul janganlah. Apa? Karena kondisi psikologi. Orang duduk sudah seperti setengah orang mati. Nanti satu batuk yang lain keluar.
sangat oversensitif ya. Dan kita semua tahu di ruang itu kita semua kanker dengan berbagai bentuk, ada kanker paru-paru, kanker ini, kanker itu. Kita baru saling lihat aja, kita udah ngerti. Nanti minggu depan dari jumlah 8 orang tinggal 6. Di antara mereka ngomong yang 2 udah meninggal. Nggak gampang melayani orang yang seperti Singapura itu, satu batuk yang lain keluar. Sampai dia nangis sendirian dan saya juga nggak berdaya untuk tolong dia. Karena saya kan bukan dokter. Yes. Gitu. Nah, jadi nanti waktu saya sudah disembuhkan Tuhan, jadi saya nggak doa Tuhan sembuhkan gitu kan, ngotot begitu. Keluarga, teman-teman, gereja, saya gembalanya ya berdoanya begitu. Dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Tapi nanti saya ketemu orang yang punya penyakit kanker seperti saya, yang sepertinya nggak ada harapan. Saya minta dia juga perhatikan bagian ini. Sudah pernah enggak berdoa pribadi sekali dengan Bapa di sorga? Kalau kita anak, kita pasti punya kesempatan doa seperti itu. Karena kalau kita punya uang, kita tanya rumah sakit mana. Saya kan ditawarin rumah sakit Singapura, di Malaysia dan lain-lain Saya nggak mau. Gitu. Kalaupun saya akhirnya disembuhkan, buat saya itu anugerah kedua setelah saya mengalami lahir baru gitu. Setelah itu saya sakit lagi 2017. Dan baru tahun lalu saya dioperasi. Jadi saya enggak tahu, tiap makan tumpah. Lalu saya di CT scan salah satu rumah sakit. Dan ditemukan bagian lambung saya tuh naik ke balik jantung. Lambung itu di bagian perut. Lalu perut sama dada itu ada diafragma. Tapi lambung saya itu dia terobos diafragma dan dia ada di belakang jantung. Dan 2018 saya banyak berkhotbah pingsan. Sampai beberapa orang berkata kemungkinan saya seperti di video-video habis khotbah pingsan mati aja gitu kan. Tapi saya nggak mati lagi, bangun lagi. Dan tiap tahun saya CT scan makin membesar dan 2020 itu dokter-dokter sudah bilang, Pak Soroni umurnya nggak panjang nih kalau begini, harus dioperasi. Jadi saya hidup dari 2017 kanker, 2016 di 2016 sembuh. 2017 saya kena namanya hernia diafragma, diafragmatika. Belum ada di Indonesia punya kasus di mana lambung naik ke jantung. Kalau kita bilangnya kan namanya turun berok, laki-laki biasanya ke bawah, saya naik ke atas. Gitu. Baru kemudian tahun 2021, tahun kemarin saya dioperasi di RSCM, ditawarin di luar saya nggak mau. Dan harus ada 6 dokter yang tanganin operasi saya, sudah diatur sedemikian rupa. Harus ada dokter digestif, bedah toraks, bedah paru, ahli paru, dan lain-lain. Ada 6 spesialis. Dari RSCM lagi ya? Karena harus dibedah. Satu, kalau ternyata jantung saya itu berlemak, kemungkinan lambungnya nggak nempel. Karena kalau dia sudah nempel sama jantung itu operasi berat. Jadi saya diberitahu nanti habis operasi sekian jam, paling cepat 8 jam, nanti setelah itu dibawa ke ICU, semua sudah tanda tangannya sebelum kita dioperasi. Tapi pada saat hari operasi itu 10 Maret 9 itu hari Senin, Selasa 10 Maret saya dioperasi, ternyata tidak jadi dibedah.
Pertama pakai laparoskopi dan akhirnya dengan 6 laparoskopi saya diperiksa, tidak perlu harus dibedah. Operasi saya hanya 4,5 jam, saya tidak jadi masuk ke dalam ICU. Dan saya kembali ke kamar saya. Hari Sabtu saya pulang, hari Selasa saya sudah nyetir. Waktu itu di NTT ada siklon tropis Roja. Saya sudah turun di pulau-pulau itu dengan plester yang masih nempel, gitu. Nah, yang keunikan kedua, saya anggap itu kemurahan Tuhan. Dokter-dokter yang operasi saya tuh kasih diskon. Baik itu biaya rumah sakit, biaya operasi satu dokter sampai 38 juta. Wow. Karena belum pernah ada operasi hernia diafragmatika di mana seorang laki-laki sebagian besar dari lambungnya naik ke balik jantung. Jadi sampai menutup esofagus saya itu kan ada saluran dari sini, gitu. Kalau makan hanya sampai di sini makanan saya. Tumpah lagi. Kecuali saya makan yang lembut-lembut ya. Nah. Wow. Jadi saya memang sudah berhadapan dengan penyakit-penyakit yang berat dan aneh Pak ya. Semua dokter bilang saya mestinya mati gitu kan. Makanya waktu saya sudah sembuh begitu, semua dokter itu malah kalau saya periksa lagi setelah saya dioperasi minta saya doain. Wow. Nanti saya dikasih persembahan kasih lagi sama dokter-dokter. Jadi setidaknya Tuhan kasih mujizat untuk pemerintahan Injil juga berarti Om. Ya jadi kesaksian juga. Apapun mana ada orang yang hidup lambung itu mesti di bagian perut bukan di bagian dada. Benar, nggak bisa. Saya hidup dari 2017 sampai ke 2021 dengan lambung yang makan itu berarti semua yang saya makan itu ada di balik jantung. Wow. Jadi dia nggak turun ke bawah ya? Nggak turun langsung ke usus besar, nggak apa. Ya itu gambarannya saya. Saya kira ini semua orang akan mengalami kisah-kisah yang seakan-akan kematian itu sudah dekat. Tapi di sini saya makin merasa kenapa pentingnya saat saya masih muda saya harus punya keputusan untuk hidup bagi Yesus. Amin. Yes. Ya, itu investasi. Setuju banget. Investasi Om. Yes. Kan saya pernah khotbah juga bagaimana Hizkia yang kata Yesaya, "Hai Baginda, besok kamu akan mati ya." Lalu kemudian Raja Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa. Coba. Kalau baca kitab Raja-Raja memalingkan wajah ke dinding lalu berdoa, menurut kita tafsirannya apa? Ngapain ngadep ke dinding berdoa? Tapi ayatnya bilangnya begitu. Itu sama dengan masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu. Gitu. Dan doa daripada Raja Hizkia ini sangat luar biasa. Menurut saya ini doa yang paling pendek. Karena dia berdoa, Tuhan ingatlah kiranya akan aku karena aku telah setia. Aku telah tulus hati. Kata telah itu. Sementara kita kebanyakan kalau sakit kembali yang tadi kan. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan. Rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Posisinya itu sebenarnya kebalik ya. Ya harusnya kita. Apa yang kita buat hari ini investasi buat masa depan. Gitu. Apa yang kita buat hari ini, aku telah hidup setia. Jadi kalau hari ini 2022 kita hidup setia, siapa yang bilang 2028 kita tidak sakit? Bisa saja di tahun itu kita sakit. Tapi apa yang kita buat hari ini, dan waktu Yesaya mengatakan kalimat ini, dia keluar, dia kan ngeri-ngeri sedap juga tuh. Ngomong raja, salah-salah ngomong sama raja. Iya benar. Bahwa Baginda besok akan mati, itu kan kurang ajar itu. Iya benar. Kalau nggak tepat gimana? Pada waktu dia keluar, Yesaya keluar, Tuhan bilang balik lagi ke rajaku, ke raja ini umatku. Bilang hari ketiga dia akan ke bait Allah,
dan aku akan tambahkan 15 tahun. Doa itu mengubah keputusan Tuhan. Wow. Aku telah setia, aku telah tulus hati. Nah, hari ini yang sama seperti itu harus kita lakukan. Yes, iya. Karena kalau hari ini kita sudah membangun telah tanpa harus dilihat orang, tanpa harus menunjukkan dan proklamasi ke orang. Pada waktu kita mengalami kesusahan, coba saya nggak punya dana. Saya juga merasa tidak ingin bikin susah orang. Kalau mau selesai saja gitu. Sampai kemudian rumah sakit, orang yang bayar ke rumah sakit itu dia ke bagian administrasi, lalu kemudian dia minta semua yang harus dikeluarkan. Pikiran kami itu di atas 300 juta. Operasi seperti itu. Karena dari awal sudah dibilang begini, dokternya 6, belum lagi dokter anestesi dan sebagainya. Waktu saya operasi, kata istri saya, itu ada 6 dokter lain ikut perhatikan. Karena belum pernah lihat orang operasi seperti itu. Nanti hari Kamis, hari Jumat di kamar saya banyak dokter-dokter yang praktek itu wawancara saya, bagaimana makannya, dan seterusnya. Jadi saya orang pertama yang punya kasus lambung saya naik ke balik jantung. Dan waktu di laparoskopi, saya banyak mengalami kebaikan Tuhan. Saya tidak punya lemak di jantung, tapi tidak lengket. Tidak punya lemak tapi tidak lengket. Tidak lengket. Wow. Seharusnya teorinya itu lengket. Iya. Di situlah yang karena tidak punya lemak soalnya. Jadi saya dibilang, pastor mesti sering banyak makan lemak. Saya kekurangan lemak. Jadi waktu kita bayar ke rumah sakit nggak sampai 60 juta di RSCM Kencana. Semua orang bilang ini sesuatu yang kapan ada orang operasi lalu dokter-dokternya diskon biaya operasi. Rumah sakit diskon biaya rumah sakit. Karena mereka bersyukur saya pilih RSCM Kencana untuk operasi di situ, bukan operasi tempat lain. Jadi mereka belajar lagi. Ada orang punya hernia diafragmatika yang kemudian mereka perbaiki gitu. Iya. Keren, Dok. Jadi sebenarnya banyak belajar bahwa kayak masa muda kita perlu investasi lebih dekat sama Tuhan. Jadi apa yang kita lakuin melayani Tuhan sejak dini gitu. Ternyata tuh Tuhan pertimbangkan dan sangat pertimbangkan. Dan istilahnya Tuhan tuh nggak akan pernah berhutang sama kita. Tapi kita juga kalau melayani Tuhan jangan hitung-hitungan, lebih tepatnya. Dan juga jangan minta jangan tulus hati. Mana dong ini berkatin dong gitu. Gitu dan yang kedua bahwa ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ya Tuhan ngerti apa yang kita butuhin. Nggak perlu kita janji-janji sama Tuhan. Tuhan minta kesembuhan atau apa gitu. Ketika kita tulus hati masuk hadirat Tuhan, bahkan tadi kalau kita lihat dari Om Roni Mandang tuh mempersiapkan kematiannya gitu. Iya kan, ini sebelum saya mati saya ketemu Bapak dulu lah istilahnya kayak gitu. Tapi ternyata ketika kita berserah sama Tuhan, hal yang terbaik yang Tuhan lakuin ya Om bagi kehidupan kita ya. Wah, saya keren banget sih. Masih mau banyak pertanyaan tapi istilahnya satu pertanyaan ini tuh cukup banget. Mungkin di next podcast kali ya untuk boleh kalau Om ini kita udah penuh sekali namanya pelajaran tentang iman Om. Betul. Tentang bagaimana menyikapi ketika kita diizinkan Tuhan mendapatkan hal yang terburuk buat kita. Yang kita mungkin kalau di hadapan Om mungkin nggak mampu juga ya gitu ya. Pasti bisa ngeluh Om pasti. Kalau saya pribadi juga gitu ya. Tuhan kan saya udah pelayan dapat kayak gini sih. Udah gitu. Pendeta lagi gitu. Mungkin tapi kita belajar sekali. Nah tapi mungkin untuk terakhir Om sebelum penutup nih Om. Om boleh gak kasih kata-kata pesan bagi generasi muda? Apa sih yang harusnya tuh hari-hari ini generasi muda ketika ngadepi masalah? Kalau kita lihat banyak anak-anak muda itu kan punya masalah keluarga. Mungkin juga ada anak-anak muda yang sakit, ada anak-anak muda yang sekarang masih terjebak kayak di dunia Om yang zaman dulu gitu loh. Apa sih yang harus kita lakuin hari-hari ini? Boleh kita dilihat ke kamera yang sempurna? Memang problematik kehidupan anak muda itu
di satu sisi menyenangkan. Iya, yes. Betul. Karena hampir semua orang tua tuh ingin tetap muda. Iya, iya kan. Iya benar. Yang kedua, setiap anak muda tuh nggak pernah cerita masa lalu. Selalu dia pikir next ya, ke depan. Ini menjadi sebuah kondisi yang menurut saya inilah anak muda gitu. Tetapi problematik yang dihadapi anak muda menurut saya adalah hubungan relasi dia dengan Tuhan seperti apa. Kalau saya anak muda gereja Kristen tapi tidak punya Tuhan dalam pengertian yang benar, tidak hidup en Kristo, itu in Christ, di dalam Kristus, kemungkinan saya menjadi orang Kristen yang sekuler. Iya. Persoalannya ketika kita menghadapi, kalau kita hadapin masalah seperti yang saya sampaikan, pendeta sakit juga gitu loh. Benar. Pendeta juga mengalami aniaya, pendeta susah makan juga, itu bukan cerita baru ya. Benar. Kalau kita anak muda, lalu kemudian kita tidak memiliki hubungan dengan Kristus secara langsung, tidak hidup di dalam Yesus, pada waktu dia menghadapi persoalan, saya kira itu menjadi sebuah tanda petik malapetaka ya. Buat anak-anak muda zaman sekarang. Satu, dia tidak bisa mencari jalan keluar atas persoalan yang dia hadapi. Mau sebut Bapa Tuhan Yesus juga rasanya saya selama ini kok nggak pernah baca Alkitab, nggak berdoa. Ke gereja juga ya senang-senang aja lah ke gereja. Lalu punya masalah. Masalahnya apa saja, dari masalah hubungan orang tua, hubungan pekerjaan, hubungan masa depannya dengan kekasihnya dan sebagainya. Saya beri contoh begini. Ada orang yang mengalami kasus rukonya, rumah tokonya itu kebakaran semua. Sebagian itu marah-marah, sebagian itu teriak-teriak. Kenapa pemadam kebakaran tidak cepat, tidak gesit. Yang lain-lain seperti itu. Punya nada kemarahan, kekecewaan, usahanya, masa depannya tidak jalan. Tapi bagi mereka pengusaha yang anak Tuhan, dia tahu di balik semua ini ada rencana Tuhan. Nah, itu sebabnya anak-anak muda yang hidup dalam Kristus saya kira juga sama. Tidak perlu harus kemudian hidupnya semakin tanda petik ya, tidak bisa dikendalikan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya bersyukur anak-anak muda Kristen hari ini sebetulnya tawaran terhadap gereja, tawaran terhadap pelayanan itu sangat baik ya. Apakah kita mau menjadi orang Kristen yang sejati? Meskipun harganya harus ada yang dibayar. Kalau kita anak-anak Tuhan ya jelas kita tidak bisa ikut seperti anak dunia. Bergaul berteman boleh. Tapi kalau kita sedang punya masalah, kemudian kalau kita anak Tuhan, kita tahu kepada siapa kita mengadu. Saya punya teman dekat, artis terkenal. Anaknya bermasalah, anaknya juga artis. Jadi sampai anaknya artis, suami istri ini pisah. Dan dia peluk anaknya dan dia ucapkan kalimat yang sering kali saya utarakan atau khotbahkan juga. Ayahnya bilang gini, "Nak, kalau kamu susah larilah ke Tuhan." Gitu. Karena banyak orang yang susah larinya ke perempuan lain, larinya ke laki-laki lain. Ya, ini ibaratnya mau ngomong kalau kamu susah, istri kamu susah, larilah ke Tuhan. Nah, kita seringkali zaman sekarang kalau kita susah kita ngomongnya di Facebook, di medsos. Sekarang kan tuh kayak udah plong gitu perasaan. Yang kurang positif itu, yang nggak positif ya kita munculin semua. Sampai orang bilang orang Kristen kok begini. Ya, baru-baru ini saya dengan istri mengamati adanya satu keluarga yang bertengkar antara ibu, anak dengan anak lagi, jadi ibu, anak dan cucu. Iya, sampai yang terakhir anaknya bilang di Facebook itu, aku sedang bicara sama orang gila, hurufnya besar semua.
Dan mereka aktivis gereja. Wow. Siapa yang bisa bilang kita ndak hadapin masalah? Nah, uniknya kata masalah ini itu bukan bahasa Indonesia. Masalah ini muncul dari bahasa Arab. Yang kalau kita lihat urutannya itu bunyinya Masya Allah. Masya Allah menjadi masalah. Makanya kalau saya bilang orang tua kita dulu kalau misalnya bicara problem masalah itu mesti kelihatan tuh. Apa sih masalah kita? Oh iya, masalah kita. Masalah kita tuh apa gitu kan. Dan coba cermati di dalam masalah kita tuh ada Allah. Yes. Ya kan. Orang punya rumah sama-sama terbakar, ruko sama ruko, sama-sama kena penyakit. Yang beda itu di mana? Sikap menghadapinya. Yang satu kecewa, yang satu marah, yang satu lihat ini rencana Tuhan. Tuhan tidak punya rencana mendatangkan malapetaka. Pasti ada rencana. Saya melayani satu orang di dulu saya di Pak Yusuf Roni minta melayani satu pengusaha yang ada di Glodok. Sampai dia percaya dibaptis oleh pendeta Yusuf Roni. Begitu dibaptis 3 hari Glodok kebakaran. Wow. Baru jadi anak Tuhan. Baru jadi langsung anak diproses. Tuhan. Dan di Glodok dia paling besar. Wow. Jadi dia bilang, nah ini kesaksiannya, karena saya ada di baptisannya itu bantu Pak Yusuf Roni. Dia bilang, ini saya salah. Saya nyesel, saya percaya Yesus karena semua usaha saya hancur. Gara-gara istrinya bilang gara-gara lo jadi Kristen. Akibatnya begini. Jadi dia pergi di Hayamuruk Plaza. Dia minum teh botol di situ. Dia tidak berani pergi ke Glodok yang sedang terbakar. Dan di situ dia betul-betul kecewa dengan Tuhan. Nah, usai dari situ dia mesti datang ke gereja lagi. Dengan segala kekecewaan saya khotbah. Saya khotbah ada 2 bagian yang saya sampaikan. Yang pertama, siapa bilang bahwa orang hidup di Jakarta yang paling diberkati? Kenapa orang dari daerah datang ke Jakarta sampai harus tinggal di kolong jembatan karena dia gagal tidak menemukan impiannya? Yang kedua, saya mengatakan, tahukah kita di balik penderitaan itu selalu ada berkat? Dalam masalah itu ada Allah kita. Dia tidak, orang yang saya masukkan ini juga tidak mengaminkan. Diam aja, benar nggak sih gitu? Selesai Glodok dibakar, ada orang datang ke dia dan bilang, kita bangun lagi di semua mall usaha yang lebih besar dari yang di Glodok. Dan akhirnya dia punya di semua mall Jakarta jauh lebih besar, berkali lipat ganda dari yang di Glodok. Siapa yang mau bilang malapetaka itu, meskipun gampang ya, di balik penderitaan selalu ada berkat. Kuncinya gitu. Adalah in Christ kita di dalam Kristus. Dalam Kristus. Jadi kalau misalnya sekarang saya juga bilang ya, hidup ini berat, BERAT. Ini umum sekali. Kalau orang bilang taruh Kristus di tengah, ada K. Maka yang berat itu jadi berkat. Gitu kan. Ada anak dari pertemuannya Don Richardson, saya baca di buku. Dia dengar bapaknya ngomong sama teman-teman hamba Tuhan selalu problem. Gitu. Terus dia tanya sama papanya setelah bubaran rapat, Pak, apa itu problem? Ya kamu anak kecil nggak tahu. Tapi anak ini kemudian bilang, di Alkitab ada nggak tulisan problem? Baru bapaknya ini sadar, ternyata kenapa kita bicara sesuatu yang di Alkitab nggak ada. Gitu. Ini satu. Di buku ini juga dijelaskan ada seorang anak dari seorang ayah dan ibu yang sangat komunis, ateis, dan saking nggak suka sama agama,
dia tulis di ruang tamunya, God is nowhere. Allah tidak ada di mana-mana. Tapi anak dari suami istri ateis ini yang komunis lihat tulisan itu beda. Bukan God is nowhere, tapi yang dia tulis God is now here. Oke. Tulisannya sama, cara bacanya beda. Wow. Oke. Dari God is nowhere menjadi God is now here. Ya saya kira kita setuju ya. Walaupun saya tidak mengatakan mari kita hadapi penderitaan. Tidak ada orang yang tidak pikul salib. Yes. Tidak ada orang yang berperang dengan kedagingannya, dengan persoalannya. Tapi yang membedakan bagaimana cara dia mengatasinya. Yes. Itu aja. Wow, keren. Di dalam Kristus. Yang jelas intinya adalah apapun masalahnya lewati bersama Kristus. Yes. Karena kita punya paradigma dan sesuai kehendak Tuhan ya. Benar. Gak memutuskan yang salah. Benar. Karena dia adalah Allah yang setia, dia tidak pernah ninggalin umatnya sendirian. Kitanya aja yang sering ninggalin dia. Benar. Itu. Oke, Om, thank you banget udah datang. Terima kasih, so blessing banget di tempat ini. Sangat diberkati. Sangat diberkati. Terima kasih buat kesaksiannya. Amin. Dan bagi teman-teman, terus tonton. Kalau suka dengan video ini, boleh di-subscribe, boleh di-share, di komen, di like. Yes. Dan juga jangan lupa nonton video-video Milenial Baper yang lain juga, gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya dalam channel Milenial Baper. Tuhan Yesus memberkati. See you guys.